Shalom saudara-saudara, kita ketemu lagi dalam segmen Sunday Talk, dan saya rindu sekali bahwa pembahasan firman Tuhan di setiap hari Minggu ini boleh menjadi berkat kepada setiap saudara dimanapun saudara-saudara berada. Dan kali ini kita sudah berada di dalam pembahasan rangkaian doa Bapa Kami, sebuah gambaran doa relasional yang saya percaya akan mengubah cara kita berdoa selama ini. Dan saya rindu saudara bisa sama-sama mengikuti segmen Sunday Talk ini dan membagikannya kepada semua orang yang saudara kenal. Hari ini saudara, kita akan membahas satu penggalan dari doa Bapa Kami, yaitu soal pengampunan. Nah saudara, ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya teringat satu peristiwa yang terjadi 2 tahun yang lampau, 13 Mei tahun 2018. Hari itu adalah hari Minggu, tepatnya di Surabaya. Ada seorang bernama Aloysius Bayurendra Wardana, seorang yang bergabung dengan tim relawan untuk menjaga keamanan dari gerejanya. Dan pagi hari itu dia berjaga seperti biasa di lapangan parkir. Tetapi kemudian tiba-tiba ada sebuah motor yang dikendarai oleh 2 orang remaja yang menerobos masuk ke areal gereja. Dan dengan sembari membunyikan klakson, akhirnya menimbulkan kecurigaan dari Aloysius. Dia kemudian mencegat motor tersebut, tetapi ketika dicegat motor itu, bom meledak dan kemudian merenggut jiwa dari Aloysius. Saudara, bom yang diledakkan di gereja Santa Maria Tak Bercela ini merenggut korban nyawa bukan hanya Aloysius, tetapi juga 2 orang anak kecil bernama Ethan dan Evan. Menariknya adalah saudara-saudara, peristiwa tersebut meskipun menyakitkan, tetapi yang terjadi adalah keluarga mengeluarkan sebuah statement yang menarik, bahwa keluarga dari Aloysius maupun keluarga dari Ethan dan Evan, yaitu ibunya, Ibu Weni, mereka semua sama-sama memaafkan pelaku bom bunuh diri tersebut. Saudara, secara manusiawi, ini adalah sesuatu yang aneh dan sulit untuk dipahami. Pengampunan seakan mudah untuk diucapkan, tetapi saya kira tidak semudah untuk dilakukan. Karena itu, mengawali perenungan firman Tuhan hari ini, kita mempersiapkan hati kita dengan mendengarkan pujian ini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa tiada pamrih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami hari ini firman Tuhan bagi kami, supaya firman-Mu ini mengubah cara pikir kami dan cara pandang kami, mengubah hidup kami, agar kami berjalan seturut kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati pemberitaan firman-Mu ini di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Nah, saudara, sama-sama kita baca ayat firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 12, sama-sama kita baca. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Abraham Maslow adalah seorang yang sangat sering sekali dikutip di dalam ilmu psikologi
karena dia mengeluarkan teori humanistik, ya, di mana dia mengatakan bahwa manusia itu mempunyai layer-layer kebutuhan. Saudara, kalau saya mau simplifikasikan, Abraham Maslow ingin mengatakan kepada kita bahwa kebutuhan manusia bukanlah soal jasmani belaka, tetapi juga kebutuhan jiwani atau kebutuhan emosional juga. Nah, saudara-saudara, ini menarik sekali karena kita pun akhirnya mengakui bahwa kebutuhan kita bukan soal masalah jasmani juga. Tetapi saudara-saudara, seringkali yang menjadi bagian dari doa orang-orang Kristen adalah meminta segala sesuatu yang jasmani. Kita berpikir bahwa yang paling penting dalam hidup kita adalah soal jasmani. Tetapi menariknya adalah doa Bapa kami yang sudah diajarkan oleh Yesus 2000 tahun yang lampau menjelaskan kepada kita bahwa meminta yang jasmani saja tidak cukup. Juga meminta satu hal yang menarik, yaitu kebutuhan jiwa manusia, yaitu adalah soal pengampunan, saudara-saudara. Nah, kemudian kita bertanya, saudara-saudara, mengapa pengampunan itu adalah satu hal yang penting sekali? Kita jujur berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, di mana orang melakukan kejahatan kepada sesamanya, sehingga bisa dikatakan bahwa yang namanya sakit hati ataupun kemarahan itu adalah bagian dalam kehidupan story kita atau kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Sehingga sebabnya kenapa Yesus mengatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Ini menjadi satu kebutuhan yang utama soal jiwa, soal emosi seseorang. Nah, saudara, menariknya di dalam bagian tersebut, di dalam bahasa aslinya, itu menggunakan sebuah istilah bahwa mengampuni kesalahan orang itu seperti mengampuni atau membiarkan orang yang berhutang kepada kita. Jadi maksudnya tidak lagi menagih hutang orang yang berhutang kepada kita. Itulah sebabnya saudara-saudara di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, Yesus menjelaskan perumpamaan tentang pengampunan dosa. Saudara, di situ diceritakan bagaimana ada seorang yang berhutang kepada raja yang jumlahnya adalah 10.000 talenta. Itu adalah satu jumlah yang begitu luar biasa, extraordinary, sehingga pasti tidak akan ada orang yang bisa membayarnya. Tetapi karena sang hamba ini kesulitan membayar, bahkan setelah diancam dia pun kepayahan dan tidak mampu membayar. Akhirnya sang raja ini berbelas kasihan, lalu kemudian mengatakan kepada hamba ini, pergilah, hutangmu tidak usah dibayar. Itu yang namanya pengampunan. Tetapi kita tahu di dalam cerita perumpamaan tersebut, Yesus mengatakan bahwa hamba yang barusan diampuni itu mendapati seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar atau setara dengan 3 bulan kerja upah, lalu kemudian memperkarakan hutang yang 100 dinar itu karena teman hambanya ini tidak mampu membayar. Sontak yang terjadi adalah cerita itu kemudian dilaporkan kembali kepada sang raja. Lalu kemudian sang raja dengan gusar dan marahnya, dia memanggil hamba yang berhutang 10.000 talenta itu dan memperhitungkan kepadanya dan menuntut kepadanya bahwa kalau saya mengampuni kamu, kamu pun harus mengampuni orang yang berhutang kepada kamu. Nah, saudara-saudara, kisah ini adalah kisah yang menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan atau Bapa kita, Allah Bapa kita, adalah Allah yang mengampuni kita, Allah yang bermurah hati, Allah yang beranugerah di tengah-tengah segala macam dosa dan kesalahan yang kita buat. Dosa kita itu diumpamakan seperti hutang kita kepada Tuhan. Di dalam segala ketidakmampuan kita, dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari itu, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan itu bermurah hati mengampuni kita. Tuhan Allah Bapa kita digambarkan sebagai Allah yang bermurah hati. Itulah sebabnya di dalam bagian perumpamaan yang lain, Allah itu digambarkan sebagai Bapa yang menanti anaknya yang bungsu itu untuk pulang. Anak bungsu yang telah mengecewakan, yang pergi dari rumah, lalu kemudian di sana dia berfoya-foya sebagai seorang pendosa. Dia pulang karena dia menyadari bahwa dia tidak boleh tetap tinggal dalam keberdosaannya. Dengan penyesalan dia pulang, dan kemudian sang Allah Bapa atau Bapa itu memeluk anak itu, menyambutnya dengan kasih. Itulah Allah Bapa yang beranugerah. Dan saya yakin setiap kita yang menyaksikan siaran ini, kita tahu bahwa Allah Bapa kita adalah Allah yang memberikan kasih dan pengampunannya ketika kita datang memohon pengampunan dengan penyesalan, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Sehingga sebenarnya melalui bagian ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada para muridnya bahwa kebutuhan kita yang pertama adalah kita butuh agar hidup kita, relasi kita dengan Allah Bapa itu pulih. Karena itu kita butuh pengampunan setiap hari. Saya yakin saudara setuju dengan saya. Tetapi tidak sampai di situ saja, relasi dengan Bapa itu harus diikuti dengan pemulihan relasi dengan sesama. Makanya Yesus mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan kepada para murid bahwa Allah Bapa kita adalah Allah Bapa yang beranugerah. Maka kita seharusnya sebagai anak-anaknya harus beranugerah kepada orang lain. Sama seperti Bapa kita adalah Bapa yang beranugerah. Untuk mengerti dan mendalami ini, saudara-saudara, saya ingin bertanya satu hal kepada setiap kita. Menurut saudara-saudara, kalau dosa itu diumpamakan seperti hutang, kalau kesalahan itu diumpamakan seperti hutang, hutang itu mengikat siapa? Saudara, saya yakin kita langsung berpikir, oh ya tentu hutang itu mengikat orang yang berhutang. Karena orang yang berhutang itu punya kewajiban membayar. Oh, saya setuju. Benar, saudara-saudara. Tetapi pernahkah saudara berpikir bahwa hutang itu sebenarnya mengikat orang yang memiutangi? Atau mengikat orang yang memberikan hutang? Saudara, mengapa saya berani berkata begitu? Karena saudara sadar atau tidak bahwa orang yang berhutang bukan satu-satunya yang punya pikiran untuk mengembalikan hutang. Tetapi orang yang memberikan hutang adalah termasuk orang yang juga punya pikiran, punya beban, kapan orang ini membalikan uang yang saya pinjami kepada orang tersebut. Benar atau enggak? Saudara-saudara, justru orang yang memberikan hutang adalah orang yang juga terikat oleh kekhawatirannya, terikat oleh rasa penasarannya bahwa kapan kamu akan mengembalikan uang yang saya pinjamkan. Orang yang sakit hati, orang yang kepahitan adalah orang yang juga memikul beban, ikatan belenggu sakit hati di dalam hidupnya. Sehingga itulah sebabnya kenapa saya bilang orang yang memberikan hutang adalah orang yang juga terikat, orang yang juga menanggung beban. Apalagi saudara-saudara, jika orang yang membuat kita sakit hati tersebut tidak merasa bersalah, sedangkan kitanya merasa bersalah, bukan? Orang yang menyakiti kita merasa hidupnya baik-baik saja, sedangkan kitanya merasa sakit hati dan setiap hari dendam. Bukankah kita begitu terikat oleh rasa sakit hati tersebut? Sadarkah saudara, jika kita tidak mengampuni, sesungguhnya kita membiarkan diri kita dibelenggu oleh rasa sakit hati, dan kita menambah beban sendiri di dalam hidup kita. Berapa banyak saudara menemukan kasus seperti itu? Sehingga saudara-saudara, itulah sebabnya kenapa Yesus mengajarkan doa yang bagi saya adalah doa yang menyadarkan kita tentang apa yang penting tentang urusan hati kita. Meminta ampun dari Tuhan, tetapi juga mengampuni. Karena mengampuni itu meskipun sakit, meskipun berasa rugi kita mengampuni, tetapi mengampuni itu adalah baik buat kita. Pengampunan itu memberikan kelegaan, memberikan kelepasan. Maka marilah kita mengampuni. Saudara, sebagai sebuah cerita penutup, pada tanggal 6 September 2018, saudara-saudara, ada seorang polisi bernama Amber Guyger. Dia ini adalah seorang yang bertugas di kepolisian, dan dia sementara mengusut sebuah kasus pembobolan properti. Dan di situ dia mencurigai seorang bernama Botham Jean. Dan tanpa pikir panjang, dia kemudian menggerebek apartemen dari Botham Jean. Dan oleh satu insiden, akhirnya yang terjadi adalah Amber ini menembak mati Botham Jean di tempat. Ternyata setelah diselidiki, kecurigaan dari Amber Guyger ini tidak terbukti, saudara-saudara. Amber Guyger ini diperhadapkan di depan hakim dan diadili. Menariknya, saudara-saudara, di dalam peradilan tersebut, saudara laki-laki dari Botham Jean, yaitu Brant Jean, diperhadapkan. Lalu kemudian di dalam kesaksiannya, di akhir dari kesaksiannya, dia mengatakan bahwa Amber Guyger, terlepas dari semua kesalahan yang engkau lakukan, aku mengampuni kamu. Lihatlah pada Yesus, lihatlah pada Kristus, bawalah segala dosa-dosamu padanya. Aku, bagianku adalah mengampunimu, aku mengasihimu. Dan akhirnya Brant Jean meminta izin kepada hakim
untuk boleh memeluk Amber Geiger ini. Dan diperbolehkan dan kemudian dia memeluk Amber Geiger ini dan melepaskan pengampunan di sana. Saudara-saudara, ini adalah satu hal yang tidak mudah, tetapi ini terjadi. Menurut saya, Brant Jean melepaskan beban yang selama ini dia pikul. Mungkin di dalamnya ada rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa marah, karena saudara laki-lakinya menjadi korban salah tembak dan harus meninggal dunia, kehilangan orang yang dikasihi. Tetapi Brant Jean sadar bahwa dia tidak mau berada di dalam ikatan sakit hati tersebut. Dan dia sadar bahwa Tuhan pun mengampuni dia, mengampuni dosa-dosanya. Maka dia pun melepaskan pengampunan, dia melepaskan ikatan tersebut, dan dia mengasihi orang yang berbuat salah, yang layak untuk dihukum, layak untuk menerima segala dendam. Dan dia lepas dari situ. Saudara-saudara, bukankah keteladanan yang sama juga Yesus lakukan kepada kita? Ketika dia disalibkan, mati di atas kayu salib oleh karena dosa-dosa kita. Di situ dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah ini adalah contoh dari pengampunan yang Yesus tunjukkan? Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Maukah kita mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita? Maukah engkau lepas dari segala macam ikatan sakit hati, dendam, amarah yang selama ini mengikat engkau? Datanglah pada Tuhan, datanglah pada Bapa, dan katakan, Tuhan, aku orang berdosa. Marilah kita datang menundukkan kepala dan hati kita kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, kami datang pada Tuhan menyadari bahwa sesungguhnya kamilah orang yang berhutang kepada Engkau. Dengan segala macam dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan sepanjang hidup kami. Sesungguhnya kami tidak layak menerima pengampunan dari Bapa. Karena itu Tuhan, tolonglah kami menyadari bahwa kami orang berdosa ini. Jikalau ada orang lain yang di dalam hidup kami, Tuhan bersalah kepada kami, membuat kami sakit hati, membuat kami kepahitan. Entahkah itu orang tua kami, entahkah itu saudara kami, entahkah itu anak kami, maupun orang-orang sahabat teman kami yang ada di sekeliling kami. Kalaupun ada di antara kami yang saat ini bergumul dengan kepahitan dan rasa sakit di dalam hati, Tuhan, lepaskanlah belenggu tersebut. Tolong kami Tuhan supaya kami melepaskan belenggu itu dan berani melepaskan pengampunan. Sebagaimana Tuhan mengampuni kami, maka kami pun mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, karena kami tahu semua anugerah yang Kau berikan bagi kami harus tunjukkan juga kepada orang lain. Tolong kami yang tidak berdaya ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, apakah saudara terberkati oleh firman Tuhan yang dibagikan hari ini? Silakan saudara tuliskan apa yang menjadi berkat Tuhan buat setiap saudara di kolom komentar di bawah. Dan jika tidak berkeberatan, saudara boleh membagikan firman Tuhan ini kepada orang lain, agar iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. God bless you.